wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nur Metasari dengan NIM terakhir 017. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil dengan NIM terakhir 012. Dan perkenalkan, nama saya Rizka Nur Utami dengan NIM terakhir 020. Baik, kami mahasiswa program studi di luar kampus utama Politeknik Negeri Ujung Pandang, Kabupaten Kolaka. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul materi perilaku individu, kelompok, dan organisasi keluarga besar akuntansi PNUP Kolaka. Dengan mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak Dr. Sirajuddin Omsa, SM, MED, MGMT, dan Bapak Dr. Zulkarnain Mansur, SM, MM. Baik, mungkin itu saja perkenalan dari kami. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama itu ada gambaran umum organisasi KBA PNUP Kolaka. Yang kedua ada permasalahan organisasi. Yang ketiga ada perilaku individu yang mencangkup keberagaman organisasi, sikap dan kepuasan kerja, emosi dan suasana hati, kepribadian dan nilai-nilai, persepsi dan pembuatan keputusan individu, dan konsep dan penerapan motivasi. Selanjutnya yang keempat yaitu perilaku kelompok yang mencangkup perilaku kelompok dan kerja tim, komunikasi, kepemimpinan, konflik, dan negosiasi. Dan yang kelima itu ada perilaku organisasi yang mencangkup budaya organisasi, perubahan organisasi, dan manajemen stres. Dan yang terakhir itu kesimpulan serta rekomendasi. Baik, yang pertama kita masuk ke gambaran umum KBA PNUP Kolaka. Keluarga Besar Akuntansi atau KBA merupakan organisasi kemahasiswaan yang menaungi seluruh mahasiswa jurusan akuntansi prodi studi luar kampus utama atau PSDKU Politeknik Negeri Ujung Pandang di Kabupaten Kolaka. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah pemersatu, komunikasi, dan pengembangan diri bagi mahasiswa akuntansi baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. KBA berdiri pada tanggal 27 September tahun 2021 atas kesepakatan mahasiswa angkatan pertama tahun 2020 dan didukung oleh angkatan kedua tahun 2021. Pembentukan organisasi ini dilatar belakangi oleh kebutuhan akan suatu wadah resmi yang mampu memfasilitasi aspirasi, mempererat kebersamaan, serta mengelola berbagai kegiatan kemahasiswaan di lingkungan akuntansi PSDKU PNUP. Oke, selanjutnya kita masuk permasalahan organisasi. Ada 3 permasalahan organisasi. Yang pertama itu cukup dominan adalah menjaga konsistensi dan komitmen anggota. Sebagian besar anggota KBA merupakan mahasiswa aktif yang harus membagi waktu antara kegiatan perkuliahan, penyelesaian tugas akademik, dan keikutsertaan dalam organisasi lain, serta urusan pribadi. Permasalahan yang kedua yaitu kesulitan dalam menyesuaikan jadwal rapat dan kegiatan organisasi. Perbedaan jadwal kuliah dan kesibukan masing-masing anggota membuat penentuan waktu yang dapat dihadiri oleh seluruh atau sebagian besar anggota menjadi cukup sulit. Dan permasalahan yang ketiga yaitu keterbatasan dan penyesuaian anggaran atau budget. Untuk setiap program kerja divisi, setiap divisi memiliki rencana kegiatan yang membutuhkan dukungan dana, namun keterbatasan sumber pendanaan membuat organisasi menyesuaikan anggaran secara ketat. Kami membahas perilaku individu yang ada dalam organisasi keluarga besar akuntansi atau KBA. Perilaku individu ini sangat mempengaruhi bagaimana organisasi berjalan, mulai dari cara anggota berinteraksi, bekerja, hingga menyikapi perbedaan dan tekanan dalam organisasi. Yang pertama itu terkait keberagaman organisasi. Berdasarkan hasil wawancara, anggota KBA berasal dari berbagai angkatan, daerah, budaya, dan memiliki karakter yang berbeda-beda. Namun, perbedaan tersebut menjadi hambatan. Justru keberagaman ini membuat suasana organisasi lebih hidup dan dinamis. Anggota dibiasakan untuk saling menghargai perbedaan, termasuk dalam hal toleransi beragama. Misalnya saat ada kegiatan organisasi, jadwal sering disesuaikan dengan waktu ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa KBA mampu mengelola keberagaman sebagai kekuatan organisasi. Dan yang kedua, mengenai sikap dan kepuasan kerja anggota. Di sini KBA berusaha memastikan anggota merasa nyaman dan puas dalam menjalankan tugasnya. Salah satu caranya adalah
dengan memberikan kesempatan kepada anggota untuk memilih bidang-bidang atau tugas yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Dengan begitu, anggota tidak merasa terbebani. Selain itu, suasana organisasi dibuat terbuka, sehingga anggota dapat menyampaikan kendala atau ketidaknyamanan tanpa rasa takut. Meskipun bentuknya sederhana, apresiasi seperti ucapan terima kasih atau pengakuan saat rapat mampu meningkatkan rasa dihargai dan kepuasan anggotanya. Dan yang ketiga itu terkait emosi dan suasana hati. Dalam KBA, stres dan emosi dianggap sebagai hal yang wajar karena anggota harus membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan urusan pribadi. Jika muncul emosi seperti marah atau stres, anggota biasanya menahan diri dan tidak langsung bereaksi, terutama dalam rapat atau komunikasi grup. Masalah dibahas kembali setelah suasana hati lebih tenang. Jika ada anggota yang merasa kewalahan, tugas dapat dibagi atau dialihkan kepada anggota lain agar tidak ada yang merasa bekerja sendirian. Dan yang keempat, mengenai kepribadian dan nilai-nilai. Perbedaan karakter antara anggota sering terjadi, namun hal tersebut disikapi secara dewasa. Apabila muncul gesekan atau perbedaan pendapat, masalah langsung dibicarakan dengan baik-baik agar tidak berlarut. Didiskusi selalu diarahkan pada tugas dan program kerja masing-masing, bukan pada pribadi anggota. Jika situasi mulai memanas, ketua atau koordinator bidang biasanya turun tangan sebagai penengah untuk menjaga hubungan antar anggotanya tetap baik. Dan yang kelima itu dalam hal persepsi dan pengambilan keputusan. Setiap anggota KBA diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Diskusi dilakukan dengan suasana yang santai sehingga anggota tidak takut berbicara. Jika terjadi perbedaan pandangan, tim berusaha mencari solusi yang baik bisa diterima bersama. Apabila musyawarah belum menemukan kesepakatan, maka dilakukan voting sederhana. Hasil keputusan tersebut tetap dihormati oleh seluruh anggotanya. Dan yang terakhir itu terkait motivasi. KBA sangat memperhatikan motivasi anggota agar tetap produktif. Setiap hasil kerjanya, sekecil apapun, tetap diberikan apresiasi. Selain itu, pembagian tugas yang jelas dan sesuai minatnya membuat anggota lebih menikmati pekerjaannya. Lingkungan kerja yang nyaman dan saling mendukung juga membantu menjaga semangat anggota dalam menjalankan program kerja organisasi tersebut. Mungkin itu saja materi dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke perilaku kelompok. Kali ini saya akan membahas perilaku kelompok dalam organisasi keluarga besar akuntansi atau KBA, khususnya bagaimana kerja tim, komunikasi, kepemimpinan, serta pengelolaan konflik dan negosiasi dilakukan dalam aktivitas organisasi. Perilaku kelompok menjadi aspek penting karena sebagian besar kegiatan organisasi dikerjakan secara bersama-sama dan melibatkan banyak individu dengan karakter yang berbeda. Yang pertama, kita masuk ke perilaku kelompok dan kerja tim. Berdasarkan hasil wawancara, kerja tim di KBA dibangun dengan pembagian tugas yang jelas sejak awal. Pada saat rapat awal atau pembentukan panitia, setiap anggota sudah mengetahui peran dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaan kegiatan. Setiap divisi atau panitia juga memiliki grup kecil sebagai media koordinasi agar komunikasi lebih fokus dan pekerjaan lebih terarah. Nah, selain itu, anggota biasanya diberi kesempatan untuk memilih bagian kerja yang sesuai dengan minatnya. Hal ini membuat anggota lebih aktif, merasa memiliki tanggung jawab, dan bersedia terlibat secara maksimal dalam kegiatan organisasi.
Meskipun demikian, tantangan dalam kerja tim tetap ada. Perbedaan tingkat komitmen menjadi salah satu kendala yang berbeda-beda, seperti kuliah, tugas akademik, organisasi lain, dan urusan pribadi. Selain itu, perbedaan kepribadian juga mempengaruhi dinamika kelompok. Misalnya, ada anggota yang bekerja cepat, ada yang lebih santai, ada yang pendiam, ada yang tegas. Menyatukan berbagai karakter tersebut agar tetap harmonis menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kekompakan tim. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian komunikasi. Dari hasil wawancara, komunikasi dalam KBA berjalan dengan gaya yang santai dan tidak kaku. Setiap divisi memiliki grup WhatsApp sebagai sarana utama untuk menyampaikan informasi, melakukan koordinasi tugas, serta mengingatkan tenggat waktu. Budaya komunikasi di KBA mendorong anggota untuk aktif bertanya apabila belum memahami tugas yang diberikan. Prinsip yang dipegang adalah lebih baik bertanya daripada melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Apabila terdapat anggota yang kurang aktif atau tugas mulai terlambat diselesaikan, pengurus biasanya memberikan pengingat dengan cara yang halus agar hubungan tetap terjaga dan anggota tidak merasa tertekan. Gaya komunikasi yang friendly dan terbuka ini membuat anggota merasa nyaman, terutama anggota baru, sehingga mereka tidak takut untuk berpendapat maupun menyampaikan kendala yang dihadapi. Baik, selanjutnya kita masuk bagian kepemimpinan. Nah, dari hasil wawancara, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin KBA cenderung lebih bersifat kekeluargaan, terbuka, dan partisipatif, yang dimana pemimpin tidak hanya berperan sebagai pemberi perintah, tetapi juga sebagai pendengar dan pendukung bagi anggota. Dalam pengambilan keputusan, masukan dari anggota selalu dipertimbangkan, terutama dari divisi yang bertanggung jawab langsung terhadap program kerja yang sedang dijalankan. Pemimpin juga berusaha terlibat langsung dalam kegiatan organisasi. Bukan hanya mengawasi dari jauh, keterlibatan ini membuat anggota merasa lebih dihargai dan meningkatkan rasa percaya terhadap pemimpin. Nah, dengan sikap saling menghargai dan pendekatan yang tidak otoriter, anggota merasa aman untuk berpendapat dan menjalankan tugasnya, sehingga kepemimpinan dapat berjalan secara efektif. Baik, selanjutnya yang terakhir itu kita masuk ke konflik dan negosiasi. Masih dalam perilaku kelompok, setelah hasil wawancara, konflik dalam KBA umumnya terjadi akibat miskomunikasi terkait pembagian tugas atau penyampaian informasi. Konflik yang muncul biasanya bersifat ringan dan tidak berlangsung lama. Nah, cara utama yang digunakan itu untuk mengatasi konflik adalah membicarakannya secara baik-baik melalui diskusi terbuka. Tujuan diskusi ini bukan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan untuk mencari penyebab masalah dan solusi yang terbaik bagi semua pihak. Setiap anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya secara bergantian. Nah, diskusi ini dilakukan dengan kepala dingin dan suasana saling menghargai. Dalam situasi tertentu, ketua atau pengurus senior berperan sebagai penengah agar kedua belah pihak merasa didengar dan dihargai. Nah, pendekatan ini membantu menjaga keharmonisan tim serta memastikan konflik tidak mengganggu jalannya kerja kelompok. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke presenter berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas materi yaitu perilaku organisasi. Dan di sini perilaku organisasi secara keseluruhan di keluarga besar akuntansi atau KBA yang meliputi budaya organisasi, perubahan organisasi, serta manajemen stres. Perilaku organisasi pada tingkat ini menunjukkan bagaimana nilai kebiasaan dan sistem kerja organisasi mempengaruhi sikap dan perilaku seluruh anggota dalam jangka panjang. Berikutnya itu budaya organisasi. Berdasarkan hasil wawancara budaya organisasi, yang menjadi landasan utama dalam KBA adalah budaya kekeluargaan, saling menghargai dan profesional, namun tetap santai. Meskipun KBA merupakan organisasi mahasiswa, setiap anggota tetap berusaha bersikap dewasa dalam berdiskusi maupun dalam mengelola program kerja. Hubungan antar
anggota tidak dibangun secara kaku, melainkan melakukan pendekatan yang akrab dan saling mendukung. Budaya organisasi di KBA relatif stabil dari tahun ke tahun. Meskipun terjadi pergantian kepengurusan dan adanya perbedaan karakter pengurus setiap periode, nilai kekeluargaan tetap menjadi ciri khas organisasi tanpa menghilangkan jati diri KBA sebagai organisasi yang mengedepankan kebersamaan dan rasa saling menghargai. Berikutnya yaitu perubahan organisasi. Dalam KBA, perubahan organisasi dilakukan secara bertahap dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja. Keberhasilan proses perubahan biasanya diukur melalui evaluasi rutin di akhir program, tingkat keaktifan anggota, kelancaran koordinasi antar divisi, serta pencapaian target program kerja. Selain itu, masukan dari feedback dari anggota maupun peserta kegiatan juga menjadi bahan evaluasi penting bagi organisasi. Perubahan yang paling terasa dalam beberapa periode terakhir adalah semakin terstrukturnya tugas pokok dan fungsi atau tupoksi di setiap divisi, sehingga pekerjaan tidak lagi tumpang tindih. Forum untuk menyampaikan pendapat juga menjadi lebih terbuka, membuat anggota semakin berani meningkatkan ide maupun kritik secara langsung. Walaupun budaya kekeluargaan tetap dipertahankan, sistem KBA menjadi lebih tertata, terutama dalam hal penyusunan proposal, laporan kegiatan, dan proses evaluasi. Materi berikutnya yaitu manajemen stres. Manajemen stres dalam KBA dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan berbasis dukungan sosial. Organisasi menyadari bahwa anggota memiliki berbagai tuntunan baik dari sisi akademik maupun pribadi. Oleh karena itu, komunikasi terbuka menjadi cara utama dalam mengelola stres anggota. Jika ada anggota yang terlihat lelah atau mengalami tekanan, biasanya pengurus anggota lain akan mengajak berbincang secara santai. KBA juga tidak memaksakan anggota untuk bekerja secara berlebihan. Apabila terdapat anggota yang merasa kewalahan, tugas dapat dibagi atau dialihkan kepada anggota lain yang memiliki waktu luang. Selain itu, pengurus memberikan kelonggaran waktu atau menyesuaikan jadwal rapat jika suatu program dirasa terlalu membebani anggota. Dengan cara ini, anggota tetap dapat fokus pada perkuliahan tanpa merasa tertekan oleh kegiatan organisasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa keluarga besar atau KBA memiliki budaya kekeluargaan yang kuat serta komunikasi yang terbuka dalam menjalankan organisasi. Perilaku individu, kerja tim, kepemimpinan, dan pengelolaan konflik telah berjalan dengan baik meskipun terdapat perbedaan karakter dan tingkat komitmen anggota. KBA juga mampu melakukan penyesuaian perubahan organisasi secara bertahap tanpa menghilangkan nilai dasar organisasi serta menerapkan manajemen stres yang mendukung keseimbangan antara kegiatan akademik dan organisasi. Baik, adapun rekomendasi dari kami itu KBA disarankan untuk memperkuat komitmen anggota sejak awal kepengurusan, meningkatkan perancangan jadwal kegiatan agar selaras dengan aktivitas akademik, serta memperkuat koordinasi antar divisi. Selain itu, perancangan anggota dan evaluasi program kerja perlu terus ditingkatkan agar organisasi dapat berjalan lebih efisien tanpa meningkatkan budaya kekeluargaan yang menjadi ciri khas KBA. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah.